Tim identifikasi tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap seluruh kantong jenazah dan properti korban yang telah diserahkan Basarnas. Meski operasi pencarian korban berakhir pada Kamis kemarin, hari ini Saudara, Rumah Sakit Polri masih menerima tambahan kantong jenazah dan juga properti dari korban. Dan Saudara, meski operasi pencarian selesai, namun tim identifikasi Polri tetap mengidentifikasi korban Sriwijaya Air PKCLC. Lalu bagaimana proses identifikasinya? Kita temui rekan kami Cindy Permadi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Cindy, kalau 47 korban yang teridentifikasi ini artinya belum ada yang baru. Mengapa belum ada lagi yang baru, Cindy? Ya, Maidop, karena untuk proses identifikasi atau untuk menyelesaikan proses identifikasi ini membutuhkan waktu. Ada proses yang cukup panjang untuk menyelesaikan itu, misalnya dari ketika kantong jenazah ini tiba atau sudah diserahkan dari Basarnas ke tim DVI, ada proses pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel DNA, analisis, hingga nanti ada sidang rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah tahap membandingkan, mencocokkan antara data antemortem dan juga postmortem. Di sidang rekonsiliasi ada tim antemortem dan juga tim dari postmortem yang saling berargumen. Ketika dicapai kesepakatan, maka korban dapat menyatakan teridentifikasi. Dan untuk menyatakan hasilnya sah secara hukum maupun juga secara ilmiah, ada penandatanganan berita acara hasil rekonsiliasi di sana. Sejauh ini memang belum ada penambahan, total ada 47 korban yang sudah teridentifikasi. Dari total manifest ada 62 orang. Untuk 15 orang lain tentu ini masih menjadi harapan dan juga diupayakan oleh tim gabungan untuk dilakukan identifikasi nantinya. Meskipun sudah dihentikan untuk operasi SAR, tapi kemarin dari tim DVI RS Polri masih menerima tambahan kantung jenazah dan juga kantung properti. Ada tambahan 1 kantung jenazah sehingga total yang sudah diserahkan dari Basarnas kepada tim DVI ada 325 kantung jenazah. Untuk kantung properti ada penambahan 10 sehingga total ada 274 kantung. Hingga kemarin seluruh kantung jenazah ini sudah diperiksa. Sementara untuk properti ini juga meskipun properti menjadi data sekunder tapi tetap akan diperiksa karena sedikit banyak berkontribusi dalam proses identifikasi, dan nantinya jika properti ini masih dalam keadaan baik dapat dikembalikan kepada pihak keluarga. Lebih lengkapnya berikut kami hadirkan pernyataan dari tim DVI Polri. Rekonsiliasi, profil ketemu, rekonsiliasi, maka rilis untuk pukul 17 tergantung ada tidaknya data yang harus kita rekonsiliasi. Sehingga nanti kami akan menyampaikan apabila ada temuan yang bisa direkonsiliasi, kami akan melakukan press conference dan sekaligus rilis untuk pukul 17.00 nanti. Jadi prinsipnya operasi DVI tetap berjalan karena kami masih menyelesaikan temuan yang kami diberikan kepada kami. Kemudian rekonsiliasi sesuai dengan temuan data baik antemortem maupun postmortem khususnya di profil DNA. Kemudian rilis dilaksanakan setelah rekonsiliasi dan ditemukan ada tidaknya bodi yang teridentifikasi. Tim DVI akan masih tetap melanjutkan proses identifikasi karena tadi masih ada proses yang panjang, dan untuk mempercepat ini, tim DVI yang sebelumnya bertugas di JICT kemudian ditarik untuk memperkuat atau untuk mempercepat juga proses identifikasi di Rumah Sakit Polri, Maidop. Ada waktu yang panjang, proses yang panjang, dan juga data yang dibutuhkan nanti untuk proses identifikasi. Tapi Cindy, gimana caranya supaya data-data yang dibutuhkan untuk proses identifikasi korban ini bisa nantinya dikumpulkan, Cindy? Ya, untuk profiling DNA memang sebelumnya sempat disampaikan bisa memakan waktu hingga 1 pekan, dan untuk mempermudah lagi proses identifikasi dari tim DVI masih berkontak dengan pihak keluarga. Memang dari tim antemortem menyatakan sudah mengantongi lengkap data antemortem dari 62 keluarga korban penumpang Sriwijaya Air, tapi karena dibutuhkan data yang lebih lengkap, lebih spesifik, sehingga data-data antemortem ini masih diminta kepada pihak keluarga. Misalnya ketika ada korban yang merupakan keluarga sehingga dibutuhkan sampel-sampel DNA yang lebih spesifik lagi. Ini menjadi salah satu alasan mengapa dari tim DVI Polri hari ini memiliki sampel DNA hampir 3 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sampel DNA yang banyak ini terdiri dari sampel DNA antemortem dan juga postmortem yang sama-sama nantinya akan dibandingkan. Dari 47 korban yang sudah teridentifikasi, maksud saya,
35 diantaranya sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk prosedur penyerahan jenazah kepada pihak keluarga ini betul-betul diatur secara teliti, karena untuk penyerahan jenazah di RS Polri tidak hanya terkait kecelakaan Sriwijaya saja, tapi ada korban-korban lain, sehingga dipermudah bagi keluarga ketika datang memang tinggal melakukan pengambilan. Ada prosedurnya, yaitu ketika sudah teridentifikasi, kemudian dari pihak RS Polri akan langsung menghubungi keluarga via telepon, kemudian langsung akan diatur akomodasi dan juga petinya nanti dari tim maskapai. Kemudian ada juga psikolog yang dihadirkan untuk mendampingi dalam proses penyerahan jenazah. Ada prosedur juga menandatangani berkas serah terima jenazah, surat kematian dari Rumah Sakit Polri yang diterbitkan. Kemudian ada jasa raharja juga yang sudah atau akan memberikan santunan. Hingga saat ini sudah ada 42 korban yang diberikan atau 42 ahli waris dari 42 korban yang diberikan santunan masing-masing 50 juta rupiah. Kemudian juga nantinya akan ada dari Dukcapil menerbitkan akta kematian, dan dari tim RS Polri memastikan dalam proses penyerahan jenazah ini tidak dipungut biaya sepeser pun, Maidop. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Cindy Permadi langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.